Kembali bersama kami dalam Trending Topic Weekend, masih bersama Mbak Tika. Sekarang tadi kan Kang udah bilang ya, ada tokoh-tokoh yang mencuit, salah satunya juga calon gubernur Pilkada Jakarta begitu. Apa jangan-jangan ini dari hasil riset Mbak Tika bisa ditunjukkan memang digunakan, isu ini digunakan untuk mendompleng begitu ya para calon panggung gubernur untuk supaya tampil. Iya, supaya lebih terkenal lagi gitu. Ya. Hasilnya gimana? Betul. Jadi apa yang disampaikan tadi bahwa ternyata Kalijodo itu menjadi salah satu panggung yang sempurna untuk baik calon gubernur maupun yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Jadi di sini ketika kita bicara tentang Kalijodo, ternyata selain ada Dani Dewa yang datang ke sana, kita juga melihat ada Farhad Abbas. Yang waktu itu dia mengaku bahwa dia sudah didukung oleh Partai Golkar, tapi hari ini Partai Golkar mengatakan bahwa dia belum mendukung Farhad Abbas, dan kemudian ada nama Sandiaga Uno yang juga melenggang ke sana. Kemudian ada nama sebenarnya Bim Bim yang juga memberikan respon walaupun dia bukan sebagai calon pilgub, tapi dia mengatakan bahwa ini adalah salah satu panggung yang cukup bagus. Bim Bim lebih tinggi lagi, Mbak. Kenapa? Presiden Slankers. Betul sekali. Dia nggak perlu jadi gubernur, udah jadi presiden. Udah cukup. Presiden Slankers. Betul. Masih ada lagi Adi Aksa Daud dan kemudian ada Haji Lulung yang menemukan panggung yang cukup bagus untuk mempopulerkan dirinya bahwa apa yang dilakukan oleh Ahok itu saya bisa membantu. Nah itu ternyata mendapat respon terbesar kedua ketika bicara tentang media sosial. Jadi media sosial pun memberikan pandangan terhadap siapa sih orang-orang yang cukup populer ketika bicara tentang Kalijodo. Dan di situ kita lihat Ahok itu dia di-mention atau direspon sebanyak 88.000 terkait dengan Kalijodo, dan kemudian Dani Dewa itu dia ada 9.126 tweet. Kemudian Haji Lulung itu ada 10.000 tweet. Nah, jadi semua orang pada senang nih sama Haji Lulung karena dia memberikan support kepada mereka supaya lebih berhati-hati, dan saya mau menjadi mediatornya sama juga seperti Dani. Kemudian ada Sandiaga Uno, ada direspon sebanyak 2.775 tweet. Adi Aksa Daud sebanyak 172, Yusril masih juga masuk walaupun hanya 22 tweet. Jadi total semuanya itu di Kalijodo itu ada 112.858 dan itu mention nama-nama tadi. Oke, dari semua nama-nama yang tadi dari Mbak Tika ucapkan gitu ya. Apa yang paling terlihat kontroversial atau paling mencolok dari tweet mereka begitu? Atau dari responnya justru? Dari respon mereka sebenarnya kadang-kadang kita melihat di dalam respon di tweet itu adalah ada perseteruan gitu ya yang muncul kemudian. Sebenarnya ini adalah persoalan di luar pilgub terus kemudian masuk di dalam pilgub. Sebagai contoh adalah antara Dani Dewa dan Farhad Abbas dan kemudian Ahok dengan Haji Lulung. Nah, itu dia. Dan yang lebih aman sebenarnya adalah Sandiaga Uno karena dia sepertinya kalau kita lihat dalam apa yang dia lakukan dan apa yang kemudian dia mendapat respon, dia lebih bermain aman gitu. Karena kan mungkin dia merasa bahwa ini bukan wilayahnya dia, artinya dia lebih suka bahwa sebaiknya kita mengikuti cara yang dilakukan oleh Jokowi pada saat melakukan pendekatan untuk penggusuran. Kita tunggu saja nanti tanggal 29 rencana penertiban Kalijodo yang rencananya akan diamankan oleh 6.000 pasukan gabungan ya. Semoga berjalan dengan aman, tertib dan sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih Mbak Tika untuk bincang-bincangnya. Thank you. Belum berakhir nih ya. Danis katanya nih ada informasi apa sih, Nis? YouTuber ya? Dari YouTuber ya? Dari tadi kan kita ngomongin tentang Kalijodo sebagai sebagai panggung bagi para calon gubernur kan. Nah, ini ada beberapa YouTuber yang menggalang para netizen untuk memberikan tips-tips bagaimana menjadi calon gubernur yang baik. Nah, ini teman-teman YouTubernya Denis mau jadi calon gubernur YouTuber atau gimana? Ya, bukan juga. Makanya saya juga pengen tanya tadi. Saya tertarik dengan pertanyaan. Iya, saya harus menanya tadi. Apa? Iya, sebelum kita masuk ke video yang satu ini. Oke. Haji Lulung diberitakan sebanyak berapa retweet? 10 ribuan ya tadi ya? Iya, 10 ribuan betul. 10.876 sampai tadi malam. Artinya mungkin sampai sekarang sudah masih bertambah ya. Masih bisa bertambah. Isinya sentimen positif bercandaan. Soalnya saya ikutan bercanda sih, bercandaan dia sih. Maaf ya. Jangan-jangan kamu nih pasti ya yang ini ya. Yang retweet terus nambah-nambahin gitu ya? Iya. Nah, makanya itu apa jangan-jangan malah lebih banyak bercandanya ya? Ya, kalau kita bisa melihat dari tweetnya langsung, ada beberapa macam memang variasi. Ada yang disgust memang gitu, jadi mencibir terhadap apa yang sudah dilakukan oleh para calon gubernur tersebut gitu. Jadi kalau kita lihat secara kuantitasnya mungkin
kita harus melakukan spesifik lagi, tapi kalau secara keseluruhan, kalau kita bicara tentang yang agak-agak mencibir, itu jumlahnya kira-kira ada sekitar kecil Mas, nggak begitu banyak Mas, hanya 4,9% dari responden. Artinya begini, dari ratusan ribu tweet itu, kemudian kita ambil tentang 5% itu kita telusuri, jadi dia sebagai sampel, dan ternyata dari sampelnya itu yang bersifat cibiran secara langsung itu hanya 4,9, tapi kan dari ratusan ribu itu tadi. Oke, terima kasih banyak Mbak.